Yuhu, halo teman-teman. Kenalin nih, kami ini Mas Gabut dari ITB Istiqom Bali. Kami berempat hari ini pengen diskusi santai aja sih, ngomongin masalah tentang klien kami ini. Ceritanya, klien kami ini punya toko buku, namanya toko buku cerdas. Nah, beliau punya visi misi di mana ia ingin meningkatkan loyalitas dari pelanggannya. Kalau menurut teman-teman yang lain, punya ide nggak sih untuk masalah ini? Ah, coba Bang Yoga, gimana tuh Bang? Punya ide nggak Bang? Oke, di sini klien pengennya ningkatin loyalitas pelanggan ya. Ya itu bagus sih untuk meningkatkan marketing mulut ke mulut toko buku itu. Jadi menurutku sih kalau untuk ningkatin loyalitas sih kita harus buat program membership sih. Yang dimana program membership itu bisa dapat benefit itu kalau misalkan ya ini kan awang-awang aja misalkan dia total belanja bukunya itu lebih dari 50.000 dia mungkin bisa dapat diskon sebesar 15%. Kalau dia lebih dari 20.000 sampai 50.000 itu dapat diskon 10%. Terus kalau dia belanjain di bawah 20.000 dia dapat diskon 5%. Tapi kalau pelanggan itu nggak dapat member ya nggak bisa dapat diskon itu. Jadi harus jadi member dulu. Terus kita juga harus gini sih, apa namanya, ngebuka metode pembayaran baru di toko buku tersebut bisa di cash sama di QRIS. Hmm, ide yang bagus sih dari Bang Yoga tadi. Namun, aku masih kepikiran nih, gimana sih cara gampangnya kita ngejelasin konsep tadi ke klien? Oh iya, kan ada si Agus. Si Agus kan jago tuh bikin flowchart. Sabi kali ya kalau kita ngejelasin ke klien dengan sistem flowchart itu. Ah, gimana Gus? Baik, saya akan menjelaskan flowchart yang telah saya buat dan dari cerita pemulasaran Ajus yang dijelaskan tadi. Yang pertama yaitu start, lalu akan ditampilkan daftar rak buku, lalu pembeli disuruh menentukan berapa jenis buku. Ini di sini misalnya ada daftarnya ada 5 buku, maka di sini jenis bukunya itu ada berapa? Ada misalnya ada 2 atau 3 atau hanya satu saja. Jika jika sudah, maka akan diberikan kondisi jika buku di daftar pembeli ini menginputkan eh, jenis buku yang ada di daftar buku, maka akan diproses. Jika tidak, maka ak- eh, akan akan ditampilkan jenis buku itu tidak valid dan akan disuruh mengulang input berapa jenis buku. Lalu eh, lalu pembeli disuruh untuk menginputkan ID buku. Misalnya misalnya ID yang valid itu hanya ada 1 sampai 5. Jika jika diinfokan misalnya itu angka 6, maka ID itu tidak akan valid dan akan disuruh mengulang lagi ke input ID buku. Dan jika sudah benar, maka akan disuruh menginputkan jumlah buku yang akan dibeli, lalu akan diproses, dihitung harga dari ID buku eh, buku di daftar buku dan akan dihitung total belanjanya. Lalu pembeli disuruh di ditanyakan apakah ia itu termasuk pembeli membership atau tidak. Jika tidak, maka akan diberikan opsi akan mendaftar member atau tidak. Jika tidak, maka akan memberikan pesan baiklah. Jika iya, maka akan ditampilkan informasi seseorang yaitu ia adalah membership. Lalu jika pembeli ini adalah membership, kondisinya itu adalah iya, maka akan diproses yaitu total function total diskon, dihitung diskon berdasarkan totalnya. Lalu pembeli disuruh untuk menginputkan tipe pembayarannya itu cash atau kris. Jika menggunakan kris, maka akan dikenakan pajak
yaitu 0,6% dikali total. Lalu akan diproses, yaitu total bayar sama dengan total ditambahkan pajak. Lalu nominal total bayar ini seperti di-scan gitu ya. Seperti ya begitulah. Lalu akan kembaliannya itu yaitu nol. Kenapa nol? Karena pembayarannya adalah kris. Tidak mungkin pembeli ingin em, menginputkan harga itu lebih dari total bayar buku tersebut. Jika kondisinya itu adalah menggunakan cash, maka pajaknya itu akan dihitung pajak sama dengan 11% dikalikan total. Maka akan dihitung eh, total bayar sama dengan total tambahkan pajak. Lalu akan pembeli disuruh menginputkan uang uang input nominal uang yang akan diberikan ke kasir misalnya. Lalu akan dihitung kembaliannya. Lalu akan diproses ke struk belanja dan akan ditampilkan nama dan jumlah barang, total barang, diskon, pajak, total pembayaran, bayar, dan metode pembayaran. Akan ada tampilan kembalian jika menggunakan nominal cash. Lalu misalnya di sini kondisinya ini ada 5 pembeli. Kenapa di sini 4? Karena indeksnya itu dimulai dari 0. Maka jika pembeli berikutnya akan membeli buku, jika iya, maka akan diulang lagi ke ke ditampilkan daftar rak-rak buku. Dan jika tidak ada, jika tidak ada yang beli lagi, maka kode program akan selesai. Lalu untuk pembagian function ada di bagian total diskon. Mana total diskon di sini, yaitu parameter floatnya misalnya A misalnya, lalu letternya float. Misalnya jika belanja di atas 50.000, maka akan memberikan diskon 15%. Jika belanja di atas 20.000, maka akan memberikan diskon sebanyak 10%. Dan jika belanja kurang dari 20.000, maka akan memberikan diskon sebanyak 5%. Lalu untuk kembalian, function kembalian, yaitu parameter kembalian di sini di sini di bagian cash. Untuk bagian cash, pembayaran cash di sini akan dihitung function misalnya floatnya itu adalah C dan floatnya itu adalah T. Lalu akan dihitung diskon itu total bayar dikurangi diskon. Misalnya seperti itu, C dikurang T. Lalu untuk function yang terakhir yaitu rak buku. Yaitu menampilkan daftar buku dan juga harga buku. Itu di tampilan awal, yaitu di sini. Di pertama misalnya kode program dijalankan, akan ditampilkan daftar rak buku dan juga harga di setiap masing-masing jenis bukunya. Baik, itu dari flowchart yang telah saya buat. Maaf jika ada kesalahan kata dan jika saya berbicara agak sakit karena saya sedang sakit. Itu saja, terima kasih. Wih, mantap Gus. Meskipun beliau sakit, tapi masih kuat lah ya diajak diskusi. Nah, untuk flowchart ini kan udah kita bahas nih. Tentu saja selanjutnya kita ke codingannya ya dong. Kalau ngomongin soal coding, si Arya pasti demen nih materi yang satu ini. Dia kan sefu. Iya nggak Arya? Nah, coba Bang Arya, jelasin Bang. Oke, jadi dari flowchart dan juga masalah-masalah yang sudah kalian jelaskan, jadi saya sudah membuat beberapa coding yang dari permasalahan tersebut. Jadi kita mulai dulu. Yang pertama kita akan membuat namanya int main dulu, karena ini adalah kanvas utama yang bakal kita buat dari permasalahan tersebut. Yang pertama kita akan masukkan dalam integer z dan juga nominal, karena nanti kita akan membutuhkan itu. Lalu kita bakal langsung aja ke for-nya nih, biar penjelasan dari variabel-variabelnya menjadi lebih sedikit tercerahkan. Jadi kita langsung mulai ke for. Di mana for ini kita akan menggunakan int i, di mana ini kita akan membuat sebagai counternya atau penghitung atau sebagai petanda, sebagai tanda
bahwa iterasi atau perulangannya sudah berjalan. Dan kita akan memasukkan 0 di sini karena kita menggunakan array di program ini. Jadi kita akan menggunakan 0 karena itu akan lebih efisien dan juga kita akan menggunakan kondisinya atau akhir dari perulangan itu 3 karena kita akan menginput sekitar 3 pelanggan saja. Lalu sini saya menambahkan diskon 0 untuk mereset kondisi dari diskon tersebut dan juga berikutnya ada rak di sini untuk memanggil function yang sudah saya buat yaitu function void rak. Di mana function ini kita akan menambahkan banyak sekali seperti contoh-contoh bukunya nih, misal contoh ada buku cerita, ada buku pelajaran, ada buku resep, ada buku novel, komik bahkan. Sini juga sudah tertera juga harga-harganya, jadi bisa langsung dilihat juga. Nah, programnya bakal bertanya, pembeli ke pertama kah, atau kedua, atau ketiga, tergantung dari counternya sendiri. Lalu dia akan nanya, mau beli buku apa? Dan terus kita suruh masukin nih, jenis buku yang bakal dibeli. Jenis yang dimaksud di sini itu adalah dari kelima buku ini, berapa sih yang mau dibeli sama pembelinya tuh? Apakah cuma buku cerita, buku pelajaran aja, atau mungkin dua buku sekaligus, atau mungkin tiga buku sekaligus jenisnya. Jadi bisa diinputkan sesuai dari pembelinya yang diinginkan. Lalu kita akan masukin eh, total jenis yang tadi yang diberikan sama pembeli, kita masukkan ke dalam Z, karena Z ini kita sebagai penghitung aja untuk kode bahasanya kayak cuman sementara aja nilainya. Jadi makanya sini saya tidak menggunakan array karena ini nggak cocok banget kalau pakai array. Lalu sini kita menggunakan if di mana si Z ini kita bakal bikin kondisi jika misalnya nilai yang dimasukin itu adalah kurang dari 5 atau kurang dan sama dengan 5, maka programnya akan langsung menghitung, akan menanyakan seperti masukkan ID buku, dan di mana masukkan ID buku ini kita akan mulai dengan perulangan, biar kita juga tahu nih, berapa banyak sih yang bakal diulang sama mereka. Nah, misalnya contohnya nih, misal Z-nya itu kita menambahkan misalnya 2 jenis. Nah, maka perulangan ini akan berulang sebanyak 2 kali. Nah, kenapa sini saya menggunakan satu untuk J-nya di sini atau counternya? Karena J1 ini itu ngepasin dengan chin-nya dia. Jadi mana chin ini kan menggunakan Z itu sebagai INT-nya. Karena Z atau INT-nya ini kita masukin itu dalam bentuk numerik, tidak mulai dari 0. Jadi makanya kita menggunakan satu di sini agar hitungannya itu lebih pas daripada kita harus menggunakan 0 lalu kita nanti di bagian sini harus kurang satu. Lalu kita bakal masuk nih ke pertanyaan yang akan kita ajukan. Oh ya, BTW untuk if-nya ini kalau misalnya dia nggak pas, nanti dia bakal seperti ini. Dia bakal bilang kalau jumlah jenis buku yang kita masukin itu tidak valid dan bakal mengurangi counter tersebut dan akan berulang lagi dari awal tanpa menambahkan counternya sama sekali. Lalu untuk default-nya kita akan masukin namanya ID buku. Nah, ID bukunya ini bakal masuk ke variabel yaitu ID J dikurang satu. Nah, J kurang satu ini apa sih? Nah, J-nya ini kan kita udah bilang tuh, J itu adalah sebagai variabel yang bakal nampung ID-ID yang bakal dibawa. Nah, nah saat kita masukin ini, nah kenapa saya ngurangin satu? Karena J ini kan di awal dia satu nih. Nah, kita ngurangin dia satu biar ya masuk ke input dari ID-nya nih menjadi nol karena ID ini tuh menggunakan array. Jadi mulai dari nol nih. Nah, Nah, di sini nih bakal if lagi nih, buat ditentuin apakah ID-nya ini memiliki nilai apa aja nih. Kalau dia satu, maka dia akan langsung menjumlahkan atau mengkalikan jumlah bukunya dengan harganya langsung. Nah, karena di sini ada 5 buku nih yang diminta sama klien, jadinya saya bikin 5 nih. Mulai dari buku buku cerita, pelajaran, resep, dan novel, dan komik yang sudah ada harganya. Tinggal kita masukkan saja jumlahnya, lalu tinggal dikalikan saja. Nah, ini bakal ditampung nih sama sebuah variabel bernama buku. Sama aja nih menggunakan ID yang menggunakan J kurang satu. Nah, selain dari angka ini, maka akan tidak valid dan maka counternya akan dikurangi. Jadi counternya sama sekali tidak bertambah, jadi akan memaksa kita untuk tetap menambahkan ID bukunya itu sampai benar jumlahnya. Nah, berikutnya ini kita bakal menghitung nih cara pentotalannya. Nah, di sini kita menggunakan total gini.
total I. Kenapa I di sini? Karena kita menggunakan counter dari for yang di atas ini sebagai perhitungannya. Lalu di sini kita menambahkan buku 0, buku 1, buku 2, buku 3, buku 4. Kenapa sini kita menggunakan jajaran kayak gini? Karena ini lebih efisien ketimbang kita menggunakan plus sama dengan buku array-nya semuanya. Nah, lebih bagus ke seperti ini karena kita tuh tidak tahu kalau bisa saja di salah satu dari yang kita masukin di sini itu misalnya ada satu buku doang dimasukin. Jadi kan sini ngitungnya tuh dia bakal malah bukan menghitung isi nilainya tapi bandwidth dari variabel tersebut. Nah, lalu kita tinggal code aja nih. Apakah pembeli ke berapa ini memiliki membership nih? Nah, jika kita bakal masuk ditampung ke member. Nah, sini kenapa kita nggak langsung hitung semuanya? Karena kita harus nanya juga nih. Sistemnya bakal butuh paymentnya juga. Mau paymentnya seperti apa? Mau payment kris atau cash gitu kan? Nah, jika pembelinya nih bilang nggak punya nih, ada bilang punya dulu deh, punya dulu, maka kita bakal membuat variabel baru yang namanya total K. Kenapa total K di sini? Total keseluruhan ini artinya. Jadi total keseluruhan ini bakal disamakan dengan total diskon. Nah, jadi dia bakal ngitung nih diskon-diskonnya melalui function yang sudah saya bikin. Nah, seperti di sini kita menggunakan float karena sudah pasti di sini diskon pasti nilainya desimal. Nah, jika keseluruhan yang sudah kita hitung tadi yang ada di buku-buku ini dengan jadi total. Nah, di sini totalnya bakal ditransfer cuy. Nah, di sini kita tinggal masukin aja total di sini di dalam kodenya. Nanti dia bakal ngetransfer ke sini. Nah, transfer itu kemana? Ke variabel A ini. Nah, si A-nya ini bakal dicek nih. Berapa sih dia punya ininya, nilainya. Nah, kalau misal total belanjanya kita itu misalnya lebih dari 50.000, maka kita akan dapat sekitar 15%. Nah, jika misalnya nih, lebih dari 200.000 nih, dia belanjanya. Eh, gimana ya? Taruh loh. Jadi, A-nya ini kan gini. Jika dia lebih dari 50.000, maka dia akan 15.000. Jika misalnya lebih dari 200.000, maka dia akan bakal dikasih diskon 10 nih, 10%. Nah, kalau misalnya dia kurang dari kedua-duanya ini, maka dia akan dapat 5% aja. Nah, lalu kita bakal sini nih. Sini kita diskonnya ini kita bakal masukin. Kenapa saya masukin diskon di sini? Kalau kita udah ngitung diskonnya, kenapa? Karena di total diskon ini cuman kehitung keseluruhannya. Jadi total total yang dimiliki sama A-nya itu dengan total diskonnya itu udah jadi satu. Jadi intinya hasil perhitungan setelah diskon gitu loh. Nah, di sini kenapa saya diskon di sini tambahin? Biar kita tuh next pas keluar struknya tuh biar ada diskonnya juga. Biar kita tahu nih diskonnya berapa gitu. Nah, jika misalnya kita menginputkan 0 atau tidak, jadi maka si sistemnya bakal nanya mau daftar nggak gitu. Nah, kalau misalnya nanti bakal masuk nilainya tuh ke daftar. Nah, di daftar ini bakal ada if lagi nih. Apakah misalnya dia tuh pingin nih mau join member, maka kita akan memberikan Anda bisa mendaftar pada website resmi kami. Atau misalnya dia jawabnya tidak atau selain dari itu, maka dibilang baiklah. Halo, di sini mulai nih perhitungannya nih. Ya, pada kan tadi kan kita udah input paymentnya misalnya nih, paymentnya tuh dia pengennya cash nih. Nah, di cash ini, maka pajak kita akan hitung menggunakan variabel pajak di sini. Nah, di pajak sini kita menggunakan pajak 11% karena mengikuti regulasi dari pemerintah, jadi akan menggunakan 11%. Lalu dikali dengan total K yang sudah kita hitung. Nah, jadi mau apapun perhitungannya bakal masuk ke total K, cuy. Nah, jadi misalnya nih kalau kalian sebelumnya kan tadi di member, jika kalian tidak memiliki member, maka tetap total K-nya bakal jadi total I-nya tuh sama dengan total K. Jadi total K-nya dapat nilai yang dimiliki sama total I ini. Lalu di sini kita langsung kita kali dengan 11% ini, lalu total K-nya ini jadi pajaknya. Jadi intinya pajaknya sudah ketemu nih pajaknya. Pajak yang bakal kita tambahin dengan total K-nya nanti. Nah, kita bikin lagi satu nih, total P. Total P-nya ini total pembayaran yang harus dibayarkan oleh pembeli nih.
Nah, kita bakal masukin sini dan dia bakal berisi nilai di mana pajaknya yang sebelum kita hitung ditambahkan dengan total K yang sebelumnya kita tambahin. Jadi intinya pajaknya tuh ditambah tuh sama total pembayaran atau total keseluruhannya tuh untuk jadi total pembayaran. Lalu kita tinggal, nah itu sistemnya bakal kasih tahu nih, total yang perlu dibayarkan segini dengan total P-nya ditampilin. Dan kita disuruh masukin nominalnya. Nah, di situ pasukan nominalnya nih, berapa sih yang mau ditambahin, mau dibayarkan oleh pembelinya nih. Misalnya dia punya uang, anggap ya, totalnya tuh misalnya 25.000. Nah, dia tuh ngasih duitnya tuh sekitar 30.000. Nah, otomatis sistemnya akan nggak baca nih. Oh, ternyata uangnya lebih nih. Nah, lebihnya nih kita bakal kirim tuh ke function yang namanya kembalian. Nah, di sini di kembalian ini kita menggunakan float. Kenapa? Karena nilainya nih kita udah pasti nih nilainya tuh nggak mungkin bilangan tetap deh. Jadi intinya dia pasti ada desimal lah karena dia sudah berhitung dengan pajak dan juga diskon juga. Jadi di sini bakal ngasih nih nilainya tuh C dikurang T karena kita kan ngitungnya C-nya ini kan kita bakal masuknya tuh adalah seperti sini ya. Kita bakal ngitungnya tuh pertama kita bakal masukin tuh yang namanya tuh nominal dulu nih. Nominal yang dimasukin anggap udah kita nominalnya 30.000 dengan total pembayaran 25.000. Jadi otomatis sistem bakal ngitung 30.000 dikurang 25.000 gitu. Dan nanti hasilnya tuh bakal dikirim ke sini. Jadi intinya kembalinya nih adalah variabel yang dimana bakal nampung hasil dari perhitungan tersebut. Dan sini kok saya menambahkan metode biar pembeli tahu kalau dia menggunakan metode apa sebelumnya. Ya, sebelumnya mereka menggunakan cash seperti mereka bilang. Jadi langsung dibikin seperti ini. Biar eh, para pembeli bisa tahu nih dia metodenya digunakan dalam pembayaran tersebut. Lalu, misalnya jika dia menggunakan kris nih, nah, maka pajaknya itu akan dihitung dengan biaya admin yang sudah ada dari krisnya, yaitu adalah 0,6%. Di mana 0,6% ini bakal dikali dengan total K-nya. Nah, setelah total K-nya dikali nih, maka akan hasil jadi pajak nih. Nah, di pajaknya nih bakal ditambah dengan total K untuk dapat hasil total P. Dan kembaliannya 0. Karena kembaliannya udah nggak ada di sini. Lalu nominal yang dimasukin sama sebelumnya, nominalnya ini adalah total P. Karena kenapa? Karena sudah pasti pas bayarnya, nggak mungkin lebih. Jadi kita bakal masukin juga nih metodenya tuh kita sebagai yaitu kris. Nah, lalu di sini sistemnya bakal ngeprint atau ngegenerate sebuah struk untuk ininya. Jadi mulai dari selamat datang, lalu kita mulai dengan nama barang, jumlah, harga. Nah, nah sini ini bakal ditanya lagi nih. Di sini ada bakal perulangan. Untuk ngecek nih jumlah dari ininya nih. Nah, yang awal tadi kan kita nyarinya tuh ID-nya berapa nih? Misalnya tadi ID-nya tuh kan ID-nya 1. ID yang satunya nih misalnya 1 kita inputin di awal banget nih, awal di sini nih pada saat kita perhitungan. Nah, sini tuh kita bakal hitung lagi nih. Nah, jika misalnya yang dimasukin itu 1, maka ditanya nih jumlahnya ada berapa nih? Nah, sini saya batasin jumlahnya tuh. Di sini kenapa saya ada if lagi di sini? Karena pertama, untuk sistem struk itu kan dia bersifat permanen, jadi dia bakal ada spasi-spasi yang berbeda-beda karena kita tidak menggunakan sistem yang kompleks, jadi kita menggunakan spasi-spasi yang seperti kalian lihat sendiri sini ini spasi, jadi maka saya bedain. Jadi angkanya misalnya di satuan, maka spasinya akan seperti ini, akan menyebutnya seperti ini jadinya. Terus kalau misalnya lebih dari 9 ini atau puluhan atau belasan, maka ada hitungannya bakal mengurang seperti ini spasinya agar rapi juga dan juga tidak terlalu berantakan. Lalu, oh ya, untuk ID-nya juga misalnya lebih dari ID yang seharusnya ada, maka dia akan ngulang lagi. Lalu, sini akan ada pembatasnya, lalu sini ada total barang yang sudah kita hitung di awal, total dari ininya buku-bukunya. Lalu kita masukin diskonnya, diskon yang sudah kita dapatin. Ini diskonnya bakal bisa 0 jika dia tidak menggunakan membership atau tidak mempunyai membership. Jika dia bisa mempunyai membership, maka dia akan tertampil di sini. Lalu sini ada pajak juga. Jadi pajaknya nih bakal kasih tahu nih berapa pajak yang
yang dikenakan. Lalu ada total pembayaran, total total yang harus dibayarkan, lalu eh, apa tuh? Lalu nominal yang diberikan sama pembeli. Jadi misal pembelinya 30, ininya 25 gitu. Terus metodenya sini dikasih tahu nih, metodenya apa. Nah, di sini kita tambahin sesuatu nih. Ya, di mana cash-nya ini bakal dikasih penambahan baru. Jadi mana ada kembalian. Nah, pasti itu di situ pasti ada kembalian kan. Nah, jadi sini saya nambahin jika misalnya pakai metode cash, maka maka kembalian akan tertampilkan. Jika tidak, maka langsung ini. Jika tidak, maka tidak akan dieksekusi lagi sama sistem dan akan langsung out. Terima kasih. Dan sistem ini bakal berulang-ulang lagi sampai pembeli ketiga selesai. Selesai mendapatkan struk dan juga menyelesaikan pembayaran. Seperti itu. Jadi akan saya kembalikan lagi kepada pembicara satu atau Mas Ajus. Betul banget Bang Yoga. Kami harapkan dengan adanya opsi pembayaran cash maupun QRIS tadi, pelanggan jadi lebih fleksibel nih dalam mengincar buku kesayangannya. Nah, jadi kami tutupkan diskusi kami pada hari ini. Kami harapkan dengan adanya diskusi ini, klien jadi bisa menyelesaikan masalahnya dengan clear dan clear. Oke, baik. Terima kasih teman-teman sudah menyimak diskusi kami pada hari ini. Sampai jumpa.